Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Suandi Mandopa, Prodi Teologi semester 3 STT Rumah Murid Kristus. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang kedisiplinan dalam mata kuliah manajemen. Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu seni untuk mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi melalui proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengelolaan sumber daya manusia dengan cara efektif dan efisien. Nah, manajemen ini adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi di perusahaan, baik organisasi di bidang pekerjaan lainnya, atau bisa saja dikatakan dalam universitas atau dalam sekolah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mencapai visi misi sebuah organisasi. Sangat penting yang namanya sebuah manajemen. Jadi ketika visi misi dan sebuah organisasi tercapai atau tidaknya, berlangsung atau tidaknya, itu ditentukan dari manajemennya sudah bagus atau tidak, manajemennya sudah berkualitas atau tidak. Nah, sangat penting sekali untuk kita memahami dalam manajemen ini ada yang namanya kedisiplinan, ya. Jadi kedisiplinan ini sangat berkaitan dengan manajemen. Jika manajemen tidak disiplin, maka visi misi yang dibangun dalam sebuah organisasi tidak akan tercapai atau tidak akan berlangsung sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Apa itu disiplin? Disiplin ini merupakan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Jadi disiplin ini merupakan taat dan patuh. Jika berbicara taat dan patuh, ini menandakan ada hal yang harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab kita yang memang sudah diberikan kepada kita sesuai wewenang yang sudah ditentukan. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang, ya, seperti saya katakan tadi. Disiplin ini sangat berhubungan dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin dalam dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Ada menurut beberapa ahli profesor mengatakan, kedisiplinan ini merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena, ya, ini yang sangat terpenting karena semakin baik disiplin, jika itu dalam perusahaan, semakin baik disiplin karyawan. Jika itu dalam sebuah organisasi, semakin baik disiplin orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Nah, jadi disiplin ini menentukan bagaimana hasil yang dicapai sebuah organisasi, bagaimana hasil sebuah yang dicapai, target yang ditentukan dalam sebuah perusahaan, ditentukan dari bagaimana disiplinnya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang maksimal. Nah, saudara-saudara, disiplin ini memiliki dua kata kunci. Yang pertama, pengendalian diri. Kenapa saya katakan pengendalian diri? Karena disiplin ini identik dengan mengendalikan diri untuk hal yang lebih baik. Karena pengendalian diri ini atau self control merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilaku mereka guna mencapai tujuan tertentu. Jika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, mengapa saya katakan demikian? Karena identik manusia dalam sebuah organisasi, ada saatnya titik-titik di mana mereka tidak mampu mengendalikan dirinya. Bisa saja dikatakan terlalu ambisi, terlalu ingin mencapai hasil yang maksimal sehingga lupa dengan struktur yang sudah dibangun, sehingga lupa mendisiplinkan diri, atau mungkin saja tidak terlalu fokus dengan tidak terlalu fokus dengan target yang ditentukan, atau tidak mau tahu atau tidak acuh dan boleh saya katakan tidak terlalu peduli dengan target sehingga dia tidak disiplin. Jika tidak disiplin sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga boleh saya katakan bermalas-malasan, tidak pandai mengatur waktu. Sehingga kata kunci yang pertama adalah mengendalikan diri atau self control. Yang kedua, di sini melatih diri untuk mencapai hasil yang maksimal.
Seperti poin yang pertama lah mengendalikan diri, dan yang kedua lah melatih diri. Melatih diri adalah dimana kita harus berusaha menampilkan kemampuan kita yang lebih bagus. Jadi jika kita sedang berusaha menampilkan kemampuan diri kita yang lebih bagus, otomatis kita sedang berusaha untuk keluar dari zona-zona nyaman, terbiasa dengan hal sulit, terbiasa dengan hal tantangan, dengan hal-hal yang boleh saja katakan dalam sebuah organisasi itu, dalam sebuah manajemen organisasi, dalam sebuah visi misi yang harus dicapai, itu ada beberapa proses yang dihadapi, ada beberapa tantangan yang akan dilalui, ada begitu banyak permasalahan problem yang di dalamnya. Jika kita tidak melatih diri kita, maka kita tidak akan mampu mencapai visi misi atau target yang ditentukan dalam sebuah organisasi dalam bentuk manajemen yang dibangun. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang mungkin boleh saja kita teladani tentang kedisiplinannya dalam manajemen hidupnya. Maksud saya tentang kedisiplinannya dalam manajemen tanggung jawab yang dikerjakannya. Yang pertama kita mengambil dari contoh Daniel. Boleh saya bacakan dalam Daniel 6 ayat 10. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang pertama kita teladani dari Daniel ini? Yang pertama kita teladani dari Daniel adalah dia pandai mengatur waktunya. Nah, kita jelas sudah memahami bahwasanya Daniel ini adalah pejabat tinggi. Pejabat tinggi, Bapak Ibu Saudara-saudara, pejabat tinggi ini identik dengan kesibukan yang begitu banyak. Mungkin saja dikatakan dia sedang sibuk dengan mengurus masyarakatnya, memanage tentang keuangan masyarakatnya, mengatur tentang tata struktur peraturan-peraturan masyarakatnya. Tetapi dia pejabat yang tinggi, dia tidak meninggalkan waktunya untuk berlutut di hadapan Tuhan 3 kali sehari, dikatakan Alkitab. Artinya apa? Dia pandai mengatur waktunya, dia disiplin dalam mengelola manajemen hidupnya. Terlebih khusus dia pandai mengatur, memanage waktunya untuk tidak meninggalkan hal yang begitu penting meskipun dalam kesibukannya. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua adalah Salomo. Nah, kita sudah memahami di mana Salomo ini adalah orang yang membangun atau melanjutkan pembangunan Bait Allah. Dalam 2 Tawari 3 dikatakan di situ, kalau Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama-sama untuk mempelajari ayat ini, di mana Salomo membangun Bait Allah itu panjangnya 60 hasta, ya, lebarnya 20 hasta. Bahkan dikatakan ayat 5 sampai 6, ruang besar dipepaninya dengan kayu sanobar. Ayat 6, ruang itu lapisnya juga dengan batu. Ayat 7, demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dindingnya, pintu-pintunya. Ayat 8 dikatakan kemudian dia membuat ruang maha kudus. Ayat 9, berat pakunya 50 sikal. Ayat 10, ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus. Ayat 10, sayap kerup itu seluruhnya 20 hasta. Bahkan selanjutnya, apa yang menjadi pelajaran kita dari Salomo ini? Manajemen yang dibangun dia untuk mencapai hasil yang maksimal, dia memiliki struktur yang bagus. Ya, standarnya Tuhan tidak menghalangi dia untuk membuat struktur yang bagus dalam sebuah pembangunan. Boleh kita tarik dalam kehidupan proyek, dalam kehidupan, boleh saya kita buat pembangunan gedung. Jika strukturnya tidak tertata dengan seperti yang dibuat Salomo ini, maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal atau memakan waktu yang banyak. Dalam ayat ini dikatakan, jika kita memahami tentang seberapa lama Salomo membangun Bait Allah, dikatakan di sini kurang lebih 7 tahun. Ya, kurang lebih 7 tahun ini bukan suatu hal yang waktu yang sedikit. Ini waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena dia memakai bahan-bahan yang begitu berkualitas, bahan-bahan yang sangat bagus, dan juga dikatakan dia menata pembangunannya, strukturnya sangat berusaha untuk mencapai hasilnya maksimal. Dikatakan dia 6 sampai 9 dia membangun dengan balok-baloknya, dengan dia membuat panjangnya 20 hasta, lebarnya, dia membuat paku-pakunya 50 sikal. Ini menandakan dia ingin mencapai kualitas yang begitu maksimal sehingga dia tidak bermain-main dengan manajemennya. Nah, apa sih yang harus kita disiplinkan dalam diri kita? Kalau kita sudah belajar dari tokoh Daniel, tokoh Salomo, apa sih yang harus kita disiplinkan dalam diri kita? Ya, jika kita sudah memiliki pemahaman tentang tokoh-tokoh Alkitab, jika kita sudah memahami tentang apa itu disiplin, apa itu manajemen, lalu yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita disiplinkan dalam diri kita? Jika kita di posisi mereka,
atau boleh saja jika kita sedang masuk dalam organisasi, di organisasi itu ada manajemen yang ditentukan, apa yang harus kita disiplinkan dalam diri kita. Yang pertama, kita harus mendisiplinkan diri untuk mengontrol keinginan kita agar tidak cenderung dalam hal negatif. Di mana Bapak Ibu Saudara, keinginan manusia itu cenderung dengan hal-hal yang instan. Jika sudah berbicara dengan hal instan, maka manusia itu secara otomatis, secara tidak sadarnya, dia tidak mau melakukan tindakan di luar dari kemampuannya. Karena apa? Karena manusia itu tidak terbiasa dengan hal tantangan. Jadi jika kita tidak mengontrol keinginan kita, maka keinginan kita ini cenderung untuk, boleh saya katakan, bermalas-malasan, tidak mendisiplinkan diri. Hal-hal yang instan, hal-hal yang serba cepat dan meskipun kualitas tidak bagus, meskipun dampaknya tidak bagus, namun instan. Jadi jika kita tidak mampu mengontrol keinginan kita, maka kita tidak akan mampu untuk mencapai hasil yang maksimal, meskipun dalam organisasi, baik dalam perusahaan. Yang kedua, mengapa kita harus mendisiplinkan diri? Yang kedua, untuk mengupgrade potensi kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi jika kita tidak biasa mendisiplinkan diri, maka kita tidak akan menyadari bahwasanya kita ini memiliki potensi yang begitu hebat, potensi yang luar biasa. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan hal-hal yang mudah, hal yang gampang, karena kita terbiasa dengan hal instan, sehingga kita tidak menyadari bahwasanya kita memiliki potensi yang mungkin saja kita merasa kita tidak pernah berpikir sehebat itu, ya. Tetapi karena kita sudah terbiasa mendisiplinkan diri, sehingga potensi yang ada dalam diri kita itu keluar dengan sendirinya. Dan pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus kita disiplinkan? Jika kita sudah melihat dari tokoh Alkitab Daniel, dia mendisiplinkan dirinya dalam manajemennya, dia mendisiplinkan dirinya dalam waktunya, dia mendisiplinkan dirinya dalam dirinya. Bahkan kalau kita belajar dari tokoh Daniel, dia itu tidak memakan makanan pejabat tinggi. Karena apa? Karena bisa saja makan makanan itu ada tercemar dengan berhala, atau bisa saja dengan makan makanan itu tercemar dengan alkohol. Itu sesuatu hal yang tidak gampang. Tapi Daniel berhasil mendisiplinkan dirinya untuk tidak memakan pejabat tinggi. Yang boleh kita dapat bayangkan, saudara, pejabat tinggi identik dengan makan makanan mewah, tetapi dia menahan dirinya untuk tidak memakan. Yang menjadi kesimpulannya dari Daniel adalah dia mendisiplinkan kerohaniannya. Meskipun sibuk, dia mengambil kedisiplinan rohaninya untuk tetap stabil dengan Tuhan. Poin yang pertama, apa yang harus kita disiplinkan adalah kerohanian kita. Meskipun dalam dunia industri, dalam dunia luar, disiplin itu sangat penting. Tetapi jika intelektual mereka tinggi, pemahaman mereka tinggi, wawasan mereka luar biasa, jika rohani mereka tidak bagus, maka sama saja mereka mengerjakan sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa kerohanian yang bagus, tanpa dasar yang bagus, maka hasil mereka mungkin saja menurut mereka maksimal. Tetapi kalau kita pandang dari sudut kerohanian, mungkin saja ada hal-hal yang terbuang dengan sia-sia, waktu mereka terbuang dengan sia-sia, tenaga mereka terbuang dengan sia-sia. Karena apa? Karena mereka tidak mendasarkan kerohanian yang bagus. Dan yang kedua, apa yang harus kita disiplinkan? Seperti yang saya katakan tadi, kita harus pandai mengelola waktu kita sebaik mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, yang seharusnya pekerjaan ini dapat dilakukan sebaik mungkin, atau yang seharusnya pekerjaan ini dapat dikerjakan satu hari selesai, tetapi karena kita tidak mampu mengelola waktu kita sebaik mungkin, sehingga untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan ini memakan waktu 1 hari, 2 hari, bahkan 1 sampai 1 minggu, 2 minggu. Dan dampaknya bukan hanya di waktu itu saja. Jika kita tidak pandai mengelola waktu, maka tenaga yang kita pakai akan semakin banyak terbuang dengan sia-sia. Maka pemikiran kita semakin banyak kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, yang seharusnya boleh dikerjakan 1 hari, tapi karena tidak pandai mengelola waktu, semakin banyak dana yang terbuang. Karena apa? Karena semakin banyak waktu yang digunakan, maka semakin banyak materi atau tenaga yang kita perlukan. Jadi kesimpulannya dalam kesempatan dalam video ini adalah bahwa disiplin dalam manajemen itu adalah sebuah keharusan, ya. Dalam manajemen itu sangat penting dengan yang namanya disiplin, dan disiplin dalam manajemen itu adalah sebuah keharusan. Ya, disiplin merupakan rasa patuh dan taat seseorang
karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Wewenang dan disiplin sangat berkaitan erat. Apabila wewenang tidak berjalan dengan baik ya, maka disiplin tidak akan berlaku. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah manajemen, lebih khusus tentang kedisiplinan. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara.